Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Forex Indo. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu konsep dasar dari supply demand forex ya. Oke, jika kita kemarin sudah membahas dari konsep dasar supply dan demand, maka selanjutnya kita akan masuk ke pergerakan dari supply demand atau istilah-istilah dari supply demand yang akan menemani kita dalam menentukan suatu pergerakan atau kondisi harga market forex tentunya. Oke, yang pertama sebelumnya pergerakan dari supply demand itu atau pergerakan dari harga forex itu terdiri dari 3 ya teman-teman. Yang pertama up, kemudian down, kemudian datar atau sideways. Nah, untuk lebih bahasanya untuk biasa dari teman-teman trader sendiri menyebut untuk rally itu pergerakan harga ke atas. Nah, pada saat harga bergerak dari titik 1 ini menuju titik 6, nah inilah yang disebut dengan rally. Dalam keadaan rally, perdagangan tidak berada di dalam suatu keseimbangan atau di mana pembeli lebih banyak daripada ketersediaan barang. Demand lebih besar dari supply, seperti itu teorinya. Apa sama dengan tren itu? Jika ada pertanyaan seperti ini, oh berarti rally itu sama dengan tren. Bisa disebut seperti itu, tapi untuk rally ini dia jangka pendek ya. Kalau tren itu lebih ke pergerakan lama atau jangka waktu yang sebelumnya itu yang time frame besar ya. Seperti itu, seperti sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ya. Tapi kalau untuk rally ini bisa kita sebut penurunan atau pelonjakan harga pada saat hari ini gitu, seperti itu ya. Lebih ke pergerakan pendek. Kemudian yang kedua drop. Drop ini kebalikan dari rally ya. Pada saat harga bergerak dari bawah dimulai dari titik 1 ini, kemudian pergerakan dari titik 1 kemudian menuju ke 6 itu disebut drop ya. Dalam keadaan drop, perdagangan tidak berada di dalam suatu keseimbangan di mana penjual, artinya penjual lebih banyak daripada pembeli atau ketersediaan barang itu lebih banyak daripada si pembeli. Maka yang akan terjadi adalah penurunan harga gitu ya. Supply atau barang lebih banyak daripada demand. Oke. Kemudian pergerakan yang ketiga yaitu base, bisa kita sebut sideways. Nah, untuk base sendiri itu disebut sideways, artinya harga berada di dalam suatu keseimbangan antara pembeli maupun penjual atau barang ya, saling memenuhi. Ini juga disebut high liquidity. Oke, supply atau barang sama besar dengan demand atau permintaan ya, seperti itu. Pergerakan dari base ini cenderung datar, mengecil ya, seperti itu. Tapi kalau sideways itu artinya sama seperti tren, yaitu pergerakan yang panjang ya. Nah, base ini cenderung mengecil. Nanti kita contohkan base itu yang seperti apa, sideways itu yang seperti apa. Pada dasarnya sama saja sebenarnya. Oke. Nah, ciri-ciri sideways ini akan berakhir apabila harga bergerak ke atas atau menembus titik-titik sideways. Ini menandakan kelangkaan barang mulai terjadi teman-teman, dan permintaan meningkat. Artinya kondisi ini harga akan bersiap untuk melonjak ke atas. Contohnya
pergerakan dari 1 ke 2 ke 3 itu sideways. Nah kemudian di titik 6 bergerak ke atas menembus titik 5 ini contohnya teman-teman. Nah itu menandakan akan harga akan bergerak ke atas. Pun sebaliknya apabila harga menembus ke bawah ini menandakan ketersediaan barang terlalu banyak atau supply terlalu tinggi dan permintaan menurun atau pembeli menurun jumlahnya. Artinya kondisi ini harga akan bersiap untuk melakukan penurunan. Oke, paham ya seperti itu. Mungkin itu aja pengenalan dari video part 2 ini, simple, tapi kalau dilanjutkan ke materi selanjutnya akan terlalu panjang. Mungkin dapat dipahami dulu terlebih dahulu oleh teman-teman. Pergerakan rally, kemudian drop dan base ya. Ini bisa disebut dengan trend atau sideways, namun skalanya lebih kecil ya. Seperti itu. Oke. Tunggu video selanjutnya yaitu part ketiga supply demand. Untuk itu Anda bisa subscribe channel dari Forex Indo untuk berlangganan agar tidak ketinggalan materi tentang supply demand yang akan kita bahas sampai nanti ke materi price action. Oke. Engulfing dan head and shoulder dan segala macam. Oke. Bye bye. Halo.